Hujan malam itu membawa dua tamu tak diundang yang basah kuyup ke terasku. Suamiku meludah melihat mereka. Tapi aku menyuguhkan teh hangat. Tak kusangka, 2 bulan kemudian, kebaikan kecil itu kembali sebagai badai yang menghancurkan kesombongan suamiku dan mengubah takdirku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suara benturan keras menggema di seluruh penjuru ruang tamu yang luas itu. Sebuah koper besar berwarna hitam terhempas kasar ke lantai marmer, hingga rodanya berdecit ngilu. Isinya, pakaian-pakaian wanita yang dilipat asal-asalan, sebagian tumpah keluar, berserakan seperti sampah yang tak berharga. Kirana berdiri mematung di dekat sofa. Wajahnya pucat pasi, namun matanya tidak menyiratkan ketakutan layaknya istri yang sedang dizalimi. Tatapannya dingin, sedingin udara pendingin ruangan yang mendesis pelan di sudut ruangan. Di hadapannya, Guntur, lelaki yang sudah 5 tahun menjadi suaminya, berdiri dengan napas memburu. Wajah lelaki itu merah padam, urat-urat lehernya menonjol, tanda amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Di sofa tunggal tak jauh dari mereka, Desi, adik perempuan Guntur, duduk santai sambil menyilangkan kaki. Ia menggigit apel merah dengan bunyi kerak yang menyebalkan, seolah ia sedang menonton pertunjukan drama televisi yang menghibur, bukan menyaksikan keruntuhan rumah tangga kakaknya sendiri. Bawa barang-barangmu dan pergi dari sini sekarang juga. Guntur berteriak. Suaranya parau dan penuh kebencian. Telunjuknya mengarah lurus ke wajah Kirana, gemetar karena emosi. Aku sudah muak, Kirana. Muak melihat wajahmu yang sok suci itu setiap hari di rumahku. Kirana tidak beranjak. Ia hanya menatap koper miliknya yang tergeletak menyedihkan di lantai. Lalu perlahan menaikkan pandangannya menatap mata suaminya. Rumahmu, Mas? Tanyanya pelan. Suaranya datar, tanpa getar, namun memiliki ketajaman yang aneh. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Guntur semakin meledak. Ia melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka, mencoba mengintimidasi Kirana dengan postur tubuhnya yang lebih besar. Ya, rumahku. Mulai besok, statusku akan berubah. Kirana, kamu dengar itu? Besok pagi aku akan tanda tangan kontrak besar dengan investor dari Mahkota Group. Nilainya miliaran. Guntur tertawa pendek, tawa yang terdengar sumbang dan penuh kesombongan. Ia merentangkan tangannya, seolah ingin memeluk kekayaan yang ada di kepalanya. Selama ini kamu hanya beban. Kamu mandul. 5 tahun menikah tidak bisa memberiku keturunan. Kamu cuma parasit yang menghabiskan uangku untuk perawatan wajah dan baju-baju mahal, sementara aku banting tulang siang malam. Desi tertawa kecil dari balik gigitan apelnya. Betul itu, Mas. Usir saja dia. Lagian ibu juga sudah bosan lihat dia. Mas Guntur kan sekarang sudah jadi pengusaha sukses. Level Mas Guntur itu harusnya dapat istri yang lebih berkelas, yang bisa kasih anak, bukan wanita mandul yang cuma bisa diam di rumah seperti patung. Kata-kata mandul itu biasanya akan membuat hati Kirana hancur berkeping-keping. Dulu, ia pasti sudah menangis terseduh-seduh, memohon ampun, dan bersimpuh di kaki Guntur. Tapi tidak hari ini. Hari ini, kata-kata itu hanya lewat begitu saja di telinganya seperti angin lalu. Kirana menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan ketenangan yang ia bangun susah payah. Ia tahu sesuatu yang Guntur tidak tahu. Ia memegang kartu as yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh suaminya yang arogan itu. Kamu yakin mau mengusirku malam ini, Mas? Tanya Kirana lagi. Kali ini ada seulas senyum tipis yang sangat samar di bibirnya. Senyum yang membuat Desi berhenti mengunyah apel sejenak karena merasa ada hawa yang tidak enak. Besok adalah hari besarmu, kan? Kamu mau merayakan kesuksesanmu dengan status duda. Jangan mengancamku, bentak Guntur. Ia menyambar sebuah vas bunga di atas meja hias dan membantingnya ke lantai. Prang! Pecahan beling berserakan mendekati kaki Kirana. Aku tidak butuh kamu lagi. Dengan uang yang akan aku dapatkan besok,
Aku bisa membeli 10 istri yang lebih baik darimu. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa aku, kamu itu cuma gelandangan yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa. Kirana menatap pecahan vas itu. Itu adalah vas kesayangan almarhumah ibunya. Hatinya nyeri, tapi logikanya tetap bekerja tajam. Guntur benar-benar sudah lupa daratan. Lelaki ini lupa di atas tanah siapa ia berpijak. Guntur lupa bahwa sertifikat rumah mewah 2 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan ini masih tertulis atas nama Kirana Puspita, bukan Guntur Wicaksono. Namun, Guntur merasa di atas angin karena selama setahun terakhir, ia berhasil memanipulasi Kirana untuk menyerahkan pengelolaan aset demi modal usaha. Guntur merasa sudah menguasai segalanya, termasuk sertifikat yang ia sembunyikan di brankas pribadinya. Brankas yang ia pikir Kirana tidak tahu kodenya. Baiklah, ucap Kirana akhirnya. Ia tidak membungkuk untuk membereskan bajunya. Ia berdiri tegak, membenarkan letak kerah blusnya dengan anggun. Kalau itu maumu, Mas. Tapi ingat satu hal. Kirana melangkah mendekati Guntur. Tatapannya begitu menusuk hingga membuat Guntur tanpa sadar mundur selangkah. Pastikan kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini saat matahari terbit besok pagi, bisik Kirana. Suaranya rendah, namun bergema dengan ancaman yang nyata. Nikmatilah malam terakhirmu sebagai raja di istana hayalan ini. Apa maksudmu? Dasar wanita gila, seru Desi, bangkit dari sofa. Mas, seret saja dia keluar. Banyak omong banget. Guntur mendengus kasar. Keluar. Jangan sampai aku panggil satpam komplek untuk melemparmu. Kirana tersenyum miring. Ia mengambil tas tangannya yang ada di meja, lalu berjalan menuju pintu utama tanpa menoleh lagi pada koper bajunya yang berserakan. Ia tidak butuh baju-baju itu. Ia punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar pakaian. Saat ia membuka pintu jati yang berat itu, angin malam menerpa wajahnya. Di belakangnya, ia mendengar Guntur dan Desi tertawa terbahak-bahak, merayakan kemenangan semu mereka. Mereka tidak sadar. Kirana tidak pergi untuk kalah. Ia pergi untuk menyusun serangan balik. Malam itu, Kirana tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk memberi pelajaran pada manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Kirana tidak pergi jauh. Ia menginap di sebuah hotel butik yang tidak jauh dari kompleks perumahannya. Di dalam kamar hotel yang hening, ia duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya lelah, namun matanya menyala. Ingatannya melayang mundur, menarik kembali setiap lembar kepedihan yang membawanya ke titik ini. Semua ini bermula dari kebohongan. Sebuah fondasi rapuh yang dibangun Guntur sejak awal pernikahan mereka. 5 tahun lalu, Guntur datang melamarnya dengan penuh percaya diri. Saat itu, Kirana baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat. Sebagai pewaris tunggal, Kirana yang masih muda dan naif merasa kesepian di dunia ini. Kehadiran Guntur yang gagah, perhatian, dan tampak mapan, menjadi pelita di tengah kegelapannya. Guntur memperkenalkan dirinya sebagai manajer investasi di sebuah perusahaan bona fide, Mahkota Group. Ia selalu tampil rapi dengan setelan jas, membawa mobil sedan mengkilap, dan berbicara tentang saham, obligasi, serta pertemuan dengan klien-klien penting. Keluarga Guntur, terutama ibunya dan Desi, juga selalu membanggakan kesuksesan Guntur di depan Kirana. Mas Guntur itu tulang punggung keluarga yang hebat. Kirana, kamu beruntung dipilih dia, kata ibu mertuanya kala itu. Namun, tirai kebohongan itu mulai tersingkap perlahan, bukan dengan ledakan besar, melainkan melalui sayatan-sayatan kecil yang menyakitkan. Setahun setelah menikah, Guntur mulai sering meminta uang pada Kirana. Awalnya, alasannya masuk akal. Sayang, dana klien sedang tertahan di bank luar negeri. Aku butuh talangan sebentar untuk operasional. Nanti minggu depan diganti kantor 2 kali lipat. Kirana yang polos dan percaya penuh pada suaminya, memberikan akses ke tabungan warisannya. Minggu berganti bulan, uang itu tak pernah kembali. Justru permintaan Guntur makin menjadi-jadi. Mobil perlu servis besar.
Ibu sakit perlu operasi. Desi butuh uang pangkal kuliah. Kirana tidak pernah menolak. Ia menganggap harta warisan orang tuanya adalah rezeki yang harus dibagi dengan keluarga barunya. Namun, sikap Guntur dan keluarganya justru semakin tidak tahu diri. Mereka mulai menganggap uang Kirana adalah hak mereka. Sementara Kirana sendiri diperlakukan seperti orang luar di rumahnya sendiri. Puncaknya adalah 3 bulan yang lalu. Saat itu, Kirana hendak memberikan kejutan makan siang untuk Guntur di kantor Mahkota Group. Ia membawa rantang berisi masakan kesukaan suaminya. Dengan semangat, ia masuk ke lobi gedung perkantoran mewah di pusat kota Jakarta itu. Ketika ia bertanya pada resepsionis tentang Bapak Guntur Wicaksono, manajer investasi, resepsionis itu menatapnya dengan bingung. Setelah mengecek database, resepsionis itu memberikan jawaban yang membuat lutut Kirana lemas. Maaf, Bu, tidak ada manajer bernama Guntur Wicaksono di sini. Dulu memang ada staf administrasi kontrak dengan nama itu, tapi beliau sudah diberhentikan 3 bulan lalu karena kasus indisipliner. Dunia Kirana seakan runtuh. Staf administrasi? Diberhentikan? Kirana tidak langsung melabrak Guntur. Ia memilih menyelidikinya diam-diam. Selama ini ia diam, mengumpulkan serpihan-serpihan fakta yang menyakitkan. Ia menyewa jasa penyelidik swasta dengan sisa uang pribadinya. Laporan yang ia terima seminggu kemudian sungguh memualkan. Ternyata, selama 5 tahun ini, Guntur tidak pernah menjadi manajer. Mobil sedan yang ia bawa saat melamar adalah mobil rental. Gaji bulanannya pas-pasan, bahkan sering kurang untuk gaya hidupnya yang sok parlente. Lalu, dari mana uang Guntur selama ini? Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Dari Kirana. Guntur memutar uang yang ia minta dari Kirana, sebagian digunakan untuk trading saham yang selalu rugi, sebagian lagi, dan ini yang paling menyakitkan, digunakan untuk membiayai gaya hidup Desi dan ibunya agar terlihat kaya di mata tetangga. Mereka membeli tas branded, perhiasan, dan ponsel keluaran terbaru menggunakan uang Kirana, sambil menyebarkan fitnah ke tetangga dan kerabat bahwa Kirana adalah istri boros yang menghabiskan uang Guntur. Kasihan Guntur. Kirana pernah mendengar bisik-bisik tetangga saat ia belanja sayur. Kerja keras bagai kuda, tapi istrinya cuma tahu belanja online. Padahal Guntur itu manajer sukses loh. Ironi itu begitu tajam. Kirana yang membiayai listrik, air, gaji pembantu, dan makan sehari-hari, justru dicap sebagai parasit. Sementara Guntur, pengangguran yang hidup dari menipu istrinya, dipuja sebagai pahlawan keluarga. Lebih parah lagi, pemecatan Guntur 3 bulan lalu bukan karena indisipliner, biasa. Laporan penyelidik menyebutkan bahwa Guntur tertangkap basah menggelapkan uang kas kecil kantor dan membawa pulang inventaris kantor seperti laptop dan printer untuk dijual kembali. Ia tidak dipolisikan hanya karena perusahaan tidak mau repot dengan nominal yang dianggap kecil. Tapi namanya sudah masuk daftar hitam HRD. Namun di rumah, Guntur berakting seolah ia sedang mengerjakan proyek rahasia besar. Ia berangkat pagi, pulang malam. Padahal seharian ia hanya nongkrong di kafe, berjudi online, atau tidur di rumah teman-temannya. Dan sekarang, ia mengklaim akan menandatangani kontrak miliaran dengan Mahkota Group, tempat yang jelas-jelas sudah memecatnya. Kebohongan Guntur sudah menjadi penyakit kronis. Ia hidup dalam gelembung ilusi yang ia ciptakan sendiri, dan ia memaksa Kirana untuk ikut membiayai ilusi tersebut. Di kamar hotel itu, Kirana membuka ponselnya. Ia menatap sebuah foto lama di galerinya. Foto 2 bulan lalu, saat hujan deras mengguyur Jakarta. Foto seorang wanita parubaya yang basah kuyup sedang memegang secangkir teh di dapur Kirana. Wanita itu adalah kunci dari segalanya. Guntur tidak tahu bahwa saat ia sibuk dengan kebohongannya, Tuhan telah mengirimkan jalan keluar bagi Kirana melalui cara yang paling tidak terduga. Hujan deras 2 bulan lalu bukan sekadar fenomena alam, melainkan takdir yang mengetuk pintu rumah mereka. Kirana tersenyum getir. Besok, Guntur akan mempresentasikan proposal bisnis bodongnya di depan investor besar yang ia undang ke rumah. Guntur berpikir ia akan menipu investor itu. Guntur tidak tahu bahwa investor itu datang bukan untuk memberikan uang,
melainkan untuk menagih karma. Tunggu aku, Mas. Gumam Kirana pada bayangannya di cermin. Besok, aku akan pulang. Dan saat aku pulang, topengmu akan hancur selamanya. Malam itu, 2 bulan yang lalu, langit Jakarta seolah sedang menumpahkan seluruh amarahnya. Hujan turun bukan lagi berupa rintik, melainkan seperti tirai air yang rapat dan berat, menghantam genting rumah dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Angin kencang meliuk-liuk di antara celah jendela, membuat kaca bergetar dalam bingkainya. Kirana sedang duduk sendirian di ruang tengah, mencoba membaca majalah dengan penerangan lampu yang mulai berkedip-kedip tidak stabil. Guntur belum pulang. Katanya ada rapat penting, tapi Kirana tahu, rapat itu kemungkinan besar terjadi di meja biliar atau kafe remang-remang. Tiba-tiba, pet, seluruh rumah menjadi gelap gulita. Listrik padam. Hanya kilatan petir yang sesekali menyambar, memberikan penerangan sesaat yang dramatis dan mencekam. Kirana menghela napas panjang, meraba-raba mencari senter di laci meja kopi. Saat itulah, terdengar suara mesin mobil menderu kasar di depan pagar, diikuti bunyi klakson yang tidak sabaran. Itu mobil Guntur. Kirana bergegas mengambil payung besar dan lari ke depan untuk membukakan pagar. Di bawah guyuran hujan, Guntur keluar dari mobil sambil memaki-maki. Jasnya basah kuyup dalam hitungan detik. Sialan! Banjir di mana-mana. Listrik mati pula. Rumah macam apa ini? Teriaknya, menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Kirana diam saja, berusaha memayungi suaminya agar tidak basah, membiarkan bahunya sendiri terkena tempias hujan yang dingin. Mereka berjalan cepat menuju teras. Namun, sesampainya di teras, langkah mereka terhenti. Di sudut teras yang remang-remang, berdiri 2 sosok manusia yang menggigil hebat. Seorang wanita parubaya, mungkin seusia almarhumah Ibu Kirana, dan seorang gadis muda di sampingnya. Pakaian mereka basah kuyup, rambut lepek menempel di wajah, dan kaki mereka penuh dengan lumpur coklat pekat. Mereka tampak menyedihkan, seperti kucing yang tercebur ke selokan. Guntur, yang hatinya sedang panas karena macet dan banjir, langsung melotot. Siapa kalian? Ngapain berdiri di teras rumah saya? Bentaknya kasar. Suaranya mengalahkan gemuruh hujan. Wanita parubaya itu, yang kemudian diketahui bernama Bu Widya, menangkupkan kedua tangannya di dada, tubuhnya gemetar kedinginan. Maaf, Pak, Bu. Mobil kami mogok terendam banjir di tikungan depan. Ponsel kami mati kehabisan baterai. Bolehkah kami numpang berteduh sebentar sampai hujan reda? Atau bolehkah kami meminjam telepon untuk memanggil bantuan? Guntur menatap mereka dengan tatapan jijik. Matanya menyapu dari ujung rambut hingga ke kaki mereka yang berlumpur. Berteduh? Lihat kaki kalian. Penuh lumpur. Kalian mau mengotori lantai marmer impor saya? Pergi sana. Cari pos satpam di depan komplek. Jangan nyampah di sini. Mas. Kirana menyela, kaget dengan kekasaran suaminya. Ini hujan deras sekali. Banjir di mana-mana. Pos satpam itu jauh. Hampir 1 kilometer dari sini. Kasihan mereka. Alah, peduli amat. Paling mereka cuma modus mau maling. Guntur menendang sepatu kets lusuh yang dipakai Bu Widya. Sepatu itu terlepas, membuat Bu Widya terhuyung dan hampir jatuh jika tidak ditahan oleh anaknya, Melati. Lihat tuh, gembel. Jangan bawa penyakit masuk ke rumahku. Hati Kirana mendidih. Ia tidak pernah melihat suaminya sekejam ini pada orang asing yang sedang kesusahan. Tanpa mempedulikan Guntur, Kirana maju dan memegang lengan Bu Widya yang sedingin es. Mas Guntur, masuk ke kamar. Biar aku yang urus, kata Kirana tegas. Ada aura berbeda dalam suaranya yang membuat Guntur mendengus kesal. Awas kalau lantai jadi kotor. Kamu yang pel. Guntur meludah ke arah taman, lalu membanting pintu utama dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka di teras. Kirana segera menuntun kedua wanita itu. Bukan lewat pintu utama, karena ia tahu Guntur akan mengamuk, melainkan lewat pintu samping yang langsung menuju dapur bersih. Mari, Bu, Dik.
Masuk lewat sini. Maafkan suami saya. Dia sedang banyak pikiran, ucap Kirana lembut. Di dapur yang hangat, meski hanya diterangi lampu darurat, Kirana bergerak cekatan. Ia mengambilkan 2 handuk tebal yang bersih dan harum dari lemari linen. Keringkan dulu badannya, nanti masuk angin. Melati, anak gadis itu, menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Kak. Kami benar-benar tidak tahu harus kemana. Sudah, jangan dipikirkan. Duduklah. Kirana menarik kursi makan. Ia menyalakan kompor gas portabel dan merebus air. Tak lama kemudian, aroma teh melati yang harum dan uap mie instan rebus menguar di udara, mengalahkan bau hujan dan lumpur. Kirana menyajikan 2 mangkuk mie rebus lengkap dengan telur dan potongan cabai rawit, serta 2 cangkir teh manis hangat. Sederhana, tapi bagi 2 orang yang kedinginan itu, hidangan tersebut terasa seperti jamuan bintang 5. Kirana duduk menemani mereka, mengajak ngobrol ringan agar mereka tidak canggung. Bu Widya makan dengan perlahan, namun tatapan matanya tajam mengamati Kirana. Ia memperhatikan bagaimana Kirana memperlakukan mereka dengan tulus, tanpa rasa jijik sedikitpun meski lantai dapurnya kini kotor oleh jejak kaki berlumpur. Namamu siapa, Nak? Tanya Bu Widya setelah meneguk teh hangatnya. Suaranya berwibawa namun keibuan. Kirana, Bu. Jawabnya sambil tersenyum. Suamimu kerjanya apa? Tadi dia kelihatan sangat lelah dan emosional. Pancing Bu Widya. Kirana tersenyum pahit. Ia menunduk sedikit, memainkan ujung taplak meja. Mas Guntur, dia bilang dia manajer investasi di Mahkota Group. Mungkin pekerjaannya memang berat, Bu. Banyak tekanan. Mendengar nama, Mahkota Group, Bu Widya dan Melati saling berpandangan sekilas. Ada kilatan aneh di mata Bu Widya, sebuah pengenalan yang tak terduga. Namun, wanita tua itu tidak berkomentar apa-apa tentang pekerjaan Guntur. Ia hanya mengangguk-angguk pelan. Rumah ini cantik sekali, Kirana. Selera penataannya sangat bagus. Pasti suamimu bangga punya rumah seperti ini, ujar Bu Widya lagi. Matanya menyapu interior dapur yang elegan. Ini rumah peninggalan orang tua saya, Bu. Saya yang mendesain ulangnya sedikit. Jawab Kirana jujur. 1 jam berlalu, hujan mulai reda menjadi gerimis halus. Listrik pun menyala kembali. Sopir jemputan yang dihubungi lewat telepon rumah Kirana sudah menunggu di depan pagar komplek, karena mobilnya tidak bisa masuk banjir. Saat berpamitan di pintu samping, Bu Widya memegang tangan Kirana erat-erat. Genggamannya hangat dan kuat, kontras dengan kerapuhannya saat baru datang tadi. Kirana, ucap Bu Widya pelan, setengah berbisik. Ia merogoh saku celananya yang masih agak lembab, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas yang sangat minimalis. Hanya ada nama dan nomor telepon pribadi. Tidak ada logo perusahaan. Tidak ada jabatan. Simpan ini, kata Bu Widya, menatap lurus ke manik mata Kirana. Suamimu tadi bilang dia manajer di Mahkota Group, kan? Dunia ini sempit. Nah, kebetulan, saya mengenal betul siapa pemilik saham terbesar di grup itu. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia mulai menyadari sesuatu. Cara bicara wanita ini, karismanya, dan kartu nama yang terasa mahal di jari-jarinya. Pakailah kartu ini saat kamu benar-benar membutuhkannya. Saat kamu merasa tidak ada lagi jalan keluar. Anggap saja ini balas budi untuk teh hangat dan handuk kering yang menyelamatkan nyawa orang tua ini. Bu Widya tersenyum misterius. Dan sampaikan pada suamimu, sepatu saya yang dia tendang tadi, harganya mungkin lebih mahal dari mobil yang dia banggakan. Melati tersenyum simpul pada Kirana. Terima kasih, Kak Kirana. Kakak orang baik. Tuhan tidak tidur. Mereka berdua berjalan menembus gerimis menuju mobil jemputan yang menunggu di kejauhan. Kirana berdiri terpaku di ambang pintu, memegang kartu nama itu erat-erat. Di balik punggungnya, di dalam rumah, terdengar suara Guntur yang berteriak memanggilnya untuk memijat punggungnya. Malam itu, Kirana belum sadar sepenuhnya siapa yang baru saja ia tolong. Namun, nalurinya mengatakan bahwa ia baru saja memegang sebuah kunci.
Kunci yang suatu hari nanti akan membuka belenggu yang menjerat lehernya. Kembali ke masa kini. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah tirai kamar hotel, menyinari wajah Kirana yang sudah terjaga sejak subuh. Ia tidak bisa tidur. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. Hari ini adalah hari penentuan. Kirana duduk di depan meja rias hotel, tapi ia tidak sedang berdandan. Di tangannya, kartu nama hitam pemberian Bu Widya berkilau tertimpa cahaya. Semalam, setelah diusir dari rumahnya sendiri, Kirana akhirnya mengirimkan pesan singkat ke nomor itu. "Selamat malam, Bu Widya. Ini Kirana. Maaf mengganggu malam-malam. Waktu saya sudah tiba. Guntur ingin mengadakan pesta penandatanganan kontrak dengan investor Mahkota Group besok siang di rumah saya. Saya butuh bantuan Ibu." Balasan dari Bu Widya datang hanya dalam waktu 5 menit. Singkat dan padat. "Kami akan datang. Siapkan panggungnya. Biar kami yang mainkan dramanya." Kirana menarik napas dalam. Dukungan dari langit sudah ia dapatkan. Sekarang, ia butuh amunisi dari bumi. Ia butuh bukti fisik. Guntur, dalam kebodohannya, merasa telah menguasai segalanya. Ia pikir dengan mengusir Kirana, ia otomatis menjadi pemilik sah rumah itu. Ia lupa bahwa sertifikat asli, surat wasiat orang tua Kirana, dan buku tabungan lama, semuanya tersimpan di dalam brankas dinding di balik lukisan di ruang kerja. Guntur memang tahu letak brankas itu, tapi dia tidak pernah tahu kombinasinya. Berkali-kali Guntur mencoba membobolnya dengan tanggal lahir Kirana atau tanggal pernikahan mereka, tapi selalu gagal. Ia tidak tahu bahwa kodenya adalah tanggal kematian ibu Kirana, tanggal yang paling menyakitkan namun paling suci bagi Kirana. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Kirana tahu kebiasaan Guntur. Setelah mabuk kemenangan semalam, Guntur pasti tidur seperti bangkai sampai siang. Desi pun sama. Gadis pemalas itu tidak akan bangun sebelum matahari tinggi. Ini kesempatan emasnya. Kirana mengenakan hoodie gelap dan masker, lalu keluar dari hotel. Ia memesan ojek online menuju rumahnya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat gerbang rumahnya yang megah namun terasa asing. Sampah bekas pesta kecil-kecilan semalam berserakan di teras. Botol minuman dan kulit kacang di mana-mana. Dengan hati-hati, Kirana menyelinap masuk melalui pintu samping dapur. Pintu yang sama yang ia gunakan untuk memasukkan Bu Widya dulu. Ia masih memegang kunci cadangannya. Rumah itu sunyi senyap. Aroma alkohol dan rokok menguar samar di ruang tengah. Kirana menahan napas, berjalan jinjit melewati ruang tamu. Di sofa, Guntur tertidur mendengkur dengan mulut terbuka, hanya mengenakan celana pendek. Di sofa lain, Desi tertidur dengan make-up yang masih menempel berantakan. Pemandangan itu membuat perut Kirana mual, tapi juga memperkuat tekadnya. "Nikmatilah tidurmu, Mas. Karena setelah kamu bangun nanti, kamu tidak akan pernah tidur nyenyak lagi," batin Kirana. Ia menyelinap masuk ke ruang kerja. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun cekatan, ia menggeser lukisan pemandangan di dinding. Di sana, panel brankas besi terlihat kokoh. Jari-jarinya menekan tombol digital. Bip, bip, bip. Angka tanggal kematian ibunya. Klik. Lampu indikator berubah hijau. Pintu brankas terbuka dengan desisan halus. Kirana menghela napas lega. Isinya masih lengkap. Sertifikat hak milik, SHM. Rumah atas nama Kirana Puspita. Perhiasan berlian peninggalan ibunya. Dan satu hal lagi yang ia simpan baru-baru ini. Setumpuk berkas hasil cetakan rekening koran Guntur yang ia dapatkan dari perbankan. Karena rekening Guntur sebenarnya rekening gabungan yang ia buka di awal pernikahan, sehingga Kirana punya akses legal untuk mencetaknya meski Guntur tidak sadar. Di berkas itu terlihat jelas aliran dana. Transfer ke toko tas mewah, transfer ke rekening atas nama wanita yang tidak dikenal, transfer ke situs judi online. Semua uang itu berasal dari tabungan Kirana yang Guntur kuras dengan dalih modal. Kirana memasukkan semua senjata itu ke dalam tas ranselnya. Ia menutup kembali brankas, menggeser lukisan, dan memastikan semuanya tampak tak tersentuh. Sebelum keluar,
Kirana menyempatkan diri mampir ke dapur. Ia melihat jadwal acara yang ditempel Guntur di pintu kulkas dengan tulisan spidol besar. Jam pukul 13, investor datang. Siapkan makanan terbaik. Kirana tersenyum sinis. Guntur bahkan sudah memesan catering mahal, yang entah dibayar pakai uang siapa, mungkin utang lagi, untuk menjamu investor yang akan menghancurkannya. Kirana mengambil spidol merah yang ada di meja makan. Di bawah tulisan Guntur, ia menambahkan satu kalimat kecil, tamu istimewa membawa kejutan. Ia kemudian keluar dari rumah itu secepat hantu, menghilang di balik gerbang kompleks sebelum ada tetangga yang melihatnya. Kembali di hotel, Kirana mandi dan bersiap. Ia tidak akan memakai baju lusuh. Ia mengenakan setelan blazer terbaiknya yang berwarna merah marun, warna keberanian, warna darah, warna kemenangan. Ia memulas wajahnya dengan make-up yang tegas namun elegan. Tidak ada lagi Kirana yang bermata sembab. Yang ada di cermin kini adalah seorang wanita yang siap berperang. Pukul 11 siang, ponselnya berdering. Telepon dari nomor tak dikenal. Halo, Bu Kirana? Suara seorang pria terdengar sopan dan tegas. Saya asisten pribadi Ibu Widya. Kami sudah mengatur skenarionya. Mobil jemputan untuk Ibu sudah di lobi hotel. Ibu akan datang bersama rombongan kami sebagai konsultan khusus. Kirana tersenyum, menatap pantulan dirinya di cermin. Baik, saya turun sekarang. Ia meraih tas berisi dokumen-dokumen itu. Langkahnya mantap. Rasa takut sudah hilang, digantikan oleh dinginnya pembalasan dendam yang terencana rapi. Roda nasib sedang berputar. Dan Kirana lah yang memegang kemudinya kali ini. Ruang tamu rumah itu telah disulap menjadi panggung sandiwara yang sempurna. Guntur benar-benar totalitas dalam mempersiapkan penipuannya. Ia telah menyewa jasa dekorator bunga dadakan untuk menutupi beberapa sudut dinding yang catnya mulai mengelupas. Kerusakan yang ia abaikan selama bertahun-tahun karena enggan mengeluarkan uang. Meja makan panjang dari kayu jati yang biasanya penuh dengan tumpukan koran dan asbak rokok, kini tertata apik dengan taplak meja sutra putih, perangkat makan porselen terbaik, yang merupakan kado pernikahan dari kerabat Kirana, dan gelas-gelas kristal yang berkilau di bawah sorotan lampu gantung. Aroma masakan catering mahal menguar dari dapur, bercampur dengan wangi pengharum ruangan aroma lavender yang disemprotkan secara berlebihan oleh Desi. Guntur sendiri tampak gagah dalam balutan setelan jas navy yang baru saja ia beli. Lagi-lagi dengan metode, bayar nanti, atau berhutang pada teman judinya. Rambutnya disisir klimis, jam tangan emas palsu melingkar di pergelangan tangannya, mencoba memancarkan aura kesuksesan yang ia yakini akan memukau sang investor. Desi, sang adik ipar, juga tak mau kalah. Ia mengenakan gaun terusan selutut berwarna merah muda mencolok, dengan perhiasan imitasi yang berkilau di leher dan telinganya. Ia duduk di sofa sambil terus mematut diri di cermin bedak kecilnya, memastikan riasannya tidak luntur. Mas, kamu yakin investor ini beneran mau kasih modal 5 miliar? Tanya Desi dengan mata berbinar, membayangkan jatah yang akan ia minta nanti. Pasti, Des. Jawab Guntur sambil memperbaiki letak dasinya di depan cermin besar di lorong. Mereka itu perwakilan langsung dari pemilik Mahkota Group. Aku dengar yang datang adalah orang kepercayaan, Big Boss. Kalau aku bisa meyakinkan mereka hari ini, besok kita bukan cuma kaya, kita akan jadi raja di komplek ini. Si Kirana pasti bakal nyesel seumur hidup sudah sok-sokan pergi. Tepat saat nama itu disebut, pintu depan terbuka. Bukan diketuk, melainkan dibuka dengan kunci cadangan yang masih dipegang pemiliknya. Guntur dan Desi menoleh serempak. Mata mereka membelalak kaget saat melihat Kirana melangkah masuk. Namun, Kirana yang ini berbeda. Tidak ada lagi daster rumahan atau wajah lelah tanpa riasan. Kirana berdiri di ambang pintu mengenakan blazer merah marun yang membungkus tubuhnya dengan elegan. Rambutnya disanggul modern, dan wajahnya memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Namun, dalam benak Guntur yang sudah tertutup kesombongan, ia menerjemahkan kedatangan Kirana sebagai tanda kekalahan. Hah! Lihat siapa yang pulang menjilat ludah sendiri. Guntur tertawa sinis, merentangkan tangannya mengejek. Baru semalam pergi, sekarang sudah balik lagi? Kenapa?
Uang di dompetmu sudah habis buat bayar hotel? Atau sadar kalau di luar sana kamu nggak bisa hidup tanpa aku? Desi ikut mencibir, menutup bedaknya dengan bunyi klik yang nyaring. Duh, Mbak Kirana. Waktunya nggak pas banget sih kalau mau minta maaf. Kita lagi mau kedatangan tamu VIP. Jangan bikin malu deh. Kirana tidak menjawab ejekan mereka. Ia berjalan tenang menuju sofa tunggal di sudut ruangan dan duduk di sana dengan kaki menyilang, meletakkan tas kerjanya di pangkuan. Aku tidak datang untuk minta maaf, Mas. Jawab Kirana datar. Aku datang karena aku juga diundang dalam pertemuan ini. Guntur mengerutkan kening. Lalu wajahnya memerah karena marah. Diundang? Jangan ngimpi. Siapa yang ngundang kamu? Kamu pasti mau mengacaukan acaraku kan? Cepat ke dapur. Kalau kamu memang mau tetap tinggal di sini, buatkan minuman. Jadilah berguna sedikit. Sebentar lagi tamu datang. Jangan duduk di situ seperti nyonya besar. Guntur hendak menarik tangan Kirana untuk memaksanya ke dapur, ketika suara klakson mobil mewah terdengar dari halaman depan. Suara itu begitu khas, dalam dan berwibawa, berbeda dengan klakson mobil biasa. Guntur panik seketika. Ia melepaskan tangan Kirana dan berlari ke jendela. Matanya terbelalak melihat sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu pagar. Seorang sopir berseragam safari turun dengan sigap untuk membukakan pintu penumpang belakang. Gila! Rolls-Royce! Des! Ini beneran kakap. Guntur gemetar saking senangnya. Ia buru-buru merapikan jasnya lagi. Kirana! Awas kamu kalau berani ngomong macem-macem. Diam saja di pojok atau masuk dapur. Desi, ayo sambut di depan. Guntur dan Desi bergegas keluar menuju teras, memasang senyum paling manis dan palsu yang mereka miliki. Jantung Guntur berdegup kencang, membayangkan tumpukan uang yang akan segera ia genggam. Dari pintu mobil mewah itu, turunlah dua orang wanita. Yang pertama turun adalah seorang wanita muda yang cantik dan modis, mengenakan setelan kantor yang sangat rapi dengan kacamata hitam di atas kepalanya. Itu Melati. Namun karena penampilannya sangat berbeda dengan gadis berlumpur 2 bulan lalu, Guntur tidak mengenalinya sama sekali. Disusul kemudian oleh seorang wanita paruh baya yang turun dengan anggun. Ia mengenakan kebaya modern bernuansa emas yang dipadukan dengan kain batik tulis yang harganya mungkin setara dengan motor Guntur. Tas tangannya adalah Hermes asli, dan di jarinya melingkar cincin berlian yang berkilau diterpa matahari siang. Wajahnya dipoles make-up tipis yang menonjolkan kewibawaannya. Itu Bu Widya. Guntur ternganga. Ia merasa belum pernah melihat wanita sekaya ini seumur hidupnya. Dengan langkah tergopoh-gopoh, ia menuruni tangga teras dan mengulurkan tangan, membungkuk hormat sedalam-dalamnya. Selamat datang, Ibu. Selamat datang di kediaman kami yang sederhana. Ucap Guntur dengan suara dibuat-buat selembut mungkin. Saya Guntur Wicaksono. Suatu kehormatan besar bagi saya bisa menyambut perwakilan dari Mahkota Group. Bu Widya berhenti melangkah. Ia menatap tangan Guntur yang terulur, lalu menaikkan pandangannya menatap wajah Guntur. Ia tidak menyambut uluran tangan itu. Ia hanya diam, membiarkan tangan Guntur menggantung canggung di udara. Suasana hening sejenak. Angin berdesir pelan, membawa ketegangan yang mulai merambat naik. Sederhana. Bu Widya akhirnya bersuara. Nadanya tenang, namun memiliki tekanan yang kuat. Rumah ini memang bagus, Pak Guntur. Lantainya marmer impor, kan? Saya ingat betul marmer ini. Guntur bingung, namun ia mencoba tetap tersenyum. Ia menarik kembali tangannya dengan canggung. Ah, iya Bu. Betul sekali. Ibu punya selera yang tajam. Mari, silakan masuk. Kami sudah siapkan jamuan makan siang. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu. Saat Bu Widya dan Melati masuk, Kirana berdiri dari sofanya. Guntur, yang melihat Kirana berdiri, langsung melotot memberikan kode ancaman agar istrinya itu menyingkir. Maaf Bu, ini pembantu di rumah ini, agak kurang sopan memang, kata Guntur cepat, mencoba merendahkan Kirana di depan tamunya agar Kirana tidak dianggap penting. Namun, di luar dugaan Guntur,
Bu Widya justru tersenyum lebar ke arah Kirana. Ia berjalan melewati Guntur dan langsung memeluk Kirana dengan hangat. Cipika-cipiki seolah mereka sahabat lama. Halo, Kirana. Kamu kelihatan cantik sekali hari ini. Sapa Bu Widya ramah. Terima kasih, Bu Widya. Selamat datang kembali. Jawab Kirana sopan. Rahang Guntur jatuh. Desi melongo. Ibu. Ibu kenal dengan istri saya? Tanya Guntur terbata-bata, lidahnya keluh. Bu Widya melepaskan pelukannya. Lalu berbalik perlahan menghadap Guntur. Senyum ramahnya lenyap seketika. Berganti dengan tatapan tajam setajam silet. Ia menunjuk ke arah lantai teras depan yang terlihat dari pintu yang terbuka. Tentu saja saya kenal. 2 bulan lalu, di malam badai, saya berdiri di teras itu. Ucap Bu Widya, suaranya mulai meninggi, menguasai ruangan. Saat itu saya kedinginan, basah kuyup, dan kelaparan. Dan kamu, Guntur, kamu berdiri di tempatmu berdiri sekarang, menatap saya dengan jijik. Wajah Guntur memucat. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ingatan malam itu menghantam kepalanya seperti palu godam. Bayangan wanita gembel yang ia usir mungkinkah? Bu Widya melangkah maju 1 langkah, membuat Guntur mundur ketakutan. Kamu bilang lantai rumahmu terlalu mahal untuk diinjak kaki kotor saya. Kamu menendang sepatu saya sampai lepas. Lanjut Bu Widya, matanya berkilat marah. Hari ini saya datang dengan sepatu bersih, Pak Guntur. Tapi sepertinya, justru hati kamu yang terlalu kotor untuk menerima tamu. Itu. Ibu. Guntur tergagap. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Lututnya gemetar hebat. Bu, saya tidak tahu. Sumpah mati saya tidak tahu kalau itu ibu. Malam itu gelap. Dan penampilan ibu. Penampilan saya lusuh. Potong melati dengan tajam. Jadi kalau kami miskin, kami pantas dihina? Kalau kami kaya, baru kami dihormati? Begitu standar moralmu sebagai manusia. Desi yang biasanya cerewet kini menciut di pojok sofa, tak berani mengeluarkan satu suara pun. Ia ingat betul bagaimana ia ikut menertawakan pengemis itu bersama kakaknya. Guntur merasa ruangan ber-AC itu mendadak menjadi oven yang panas. Rencananya berantakan. Harapannya hancur. Orang yang ingin ia tipu ternyata adalah orang yang pernah ia hina habis-habisan. Maafkan saya, Bu. Maafkan kehilafan saya. Guntur mencoba meraih tangan Bu Widya untuk menciumnya. Sebuah usaha putus asa untuk menyelamatkan situasi. Jauhkan tanganmu, bentak Bu Widya. Duduk. Kita belum selesai. Sidang pengadilanmu baru saja dimulai. Guntur terduduk lemas di sofa mewahnya seolah tulang-tulangnya telah dilolosi. Ia bukan lagi tuan rumah yang angkuh. Ia kini tak ubahnya terpidana yang menunggu vonis mati. Di hadapannya, Bu Widya duduk dengan wibawa seorang ratu, diapit oleh Melati dan Kirana. Posisi duduk itu saja sudah menunjukkan siapa yang memegang kendali. Jadi, kamu mengajukan proposal investasi sebesar 5 miliar rupiah untuk pengembangan bisnis properti. Bu Widya membuka map tebal yang dibawa Melati. Ia membacanya sekilas. Lalu melempar map itu ke meja kopi dengan kasar. Bra, bisnis properti apa, Guntur? Tanya Bu Widya dingin. Saya sudah menyuruh tim audit saya mengecek latar belakangmu. Tidak ada satupun izin usaha atas namamu. Tidak ada PT. Tidak ada CV. Yang ada hanyalah catatan utang di 3 bank berbeda dan 5 aplikasi pinjaman online yang macet. Guntur menunduk. Bibirnya gemetar. Itu rencananya baru mau dibuat setelah dananya cair. Bu, saya punya visi. Visi menipu maksudmu. Potong Melati. Kamu mencatut nama mahkota grup di setiap obrolanmu dengan tetangga. Kamu mengaku sebagai manajer investasi kami. Melati mengeluarkan selembar kertas berkop surat resmi mahkota grup dan meletakkannya di hadapan Guntur. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Baca ini keras-keras. Perintah Melati. Guntur diam. Matanya nanar menatap kertas itu. Baca. Bentak Melati.
Dengan suara serak dan hampir tak terdengar, Guntur membaca. Surat pemberhentian. Saudara Guntur Wicaksono, jabatan staf administrasi junior, diberhentikan karena tindakan indisipliner berat, pencurian inventaris kantor berupa 2 unit laptop, dan manipulasi laporan kas kecil. Hening. Desi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak tak percaya. Selama ini kakaknya bilang dia manajer. Kakaknya bilang dia bos. Ternyata hanya staf admin maling? Mas, jadi selama ini kamu bohong sama ibu? Sama aku. Desis Desi. Terus uang yang kamu kasih buat aku beli tas itu uang siapa? Pertanyaan Desi menjadi jembatan bagi Kirana untuk masuk ke dalam gelanggang. Inilah saatnya. Pertanyaan bagus, Desi. Sahut Kirana tenang. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map berwarna hitam. Map yang ia ambil dari brankas tadi pagi. Kirana meletakkan setumpuk kertas rekening koran yang sudah ditandai dengan stabilo kuning dan merah di meja. Uang itu adalah uang warisan ayah dan ibuku, ucap Kirana. Suaranya tidak meledak-ledak, namun mengandung kepedihan yang mendalam. Lihat tanggal-tanggal ini. Setiap kali Guntur bilang, butuh modal proyek, ada penarikan tunai dari rekeningku. Dan di hari yang sama, ada setoran ke rekening toko tas, klinik kecantikan langganan Desi, dan Kirana mengambil selembar foto ukuran besar dan melemparkannya tepat ke wajah Guntur. Foto itu melayang pelan sebelum mendarat di pangkuan lelaki itu. Foto Guntur yang sedang merangkul mesra seorang wanita muda di sebuah klub malam, dengan botol-botol minuman mahal di meja. Dan untuk membiayai perempuan ini, lanjut Kirana. Namanya Siska, kan? Kamu menyewakan apartemen untuknya di Jakarta Barat menggunakan uang pendidikan anak yang kita tabung. Anak yang bahkan belum kita miliki karena kamu bilang kita harus hemat dulu. Guntur gemetar hebat memegang foto itu. Rahasianya yang paling gelap, yang ia jaga rapat-rapat, kini terbongkar di siang bolong, di depan investor, di depan adiknya, dan di depan istri yang selama ini ia anggap bodoh. Kirana, aku bisa jelaskan. Guntur mencoba membela diri, tapi suaranya hilang ditelan kepanikan. Jelaskan apa lagi? Selabui dia dengan nada jijik. Bahwa kamu menggunakan uang istrimu untuk berzina? Bahwa kamu menipu keluargamu sendiri? Bahwa kamu menghina orang miskin padahal kamu sendiri parasit yang hidup dari uang istri? Bu Widya menggelengkan kepalanya pelan. Ekspresi wajahnya campuran antara marah dan kasihan. Kamu benar-benar definisi manusia tidak tahu diri, Guntur. Kirana menolong saya dengan tulus tanpa tahu siapa saya. Sementara kamu bahkan tidak bisa jujur pada orang yang tidur di sebelahmu setiap malam. Guntur merasa dunianya berputar. Ia menatap Desi, berharap mendapat pembelaan. Tapi Desi justru memalingkan wajah, merasa malu dan tertipu. Desi sadar. Selama ini kemewahan yang ia pamerkan adalah hasil curian kakaknya dari harta Kirana. Guntur yang sudah tersudut, tiba-tiba bangkit berdiri. Wajahnya merah padam, campuran antara malu dan amarah yang meledak tak terkendali. Sifat aslinya yang kasar kembali muncul. Ia merasa tidak ada gunanya lagi bersandiwara. Cukup, teriak Guntur sambil memukul meja hingga gelas kristal bergetar. Kalian semua bersekongkol menjebakku ya? Oke, kalau memang aku bukan manajer, kenapa? Kalau aku pakai uang Kirana, kenapa? Dia istriku, hartanya adalah hartaku juga. Aku suami, aku pemimpin di sini. Ia menunjuk pintu keluar. Sekarang kalian semua keluar dari rumahku. Persetan dengan investasi. Aku tidak butuh uang kalian. Ini rumahku. Keluar. Kirana berdiri perlahan. Ia mengambil satu dokumen terakhir dari map hitamnya. Dokumen yang paling penting. Sertifikat hak milik, SHM, rumah berwarna hijau. Kamu salah besar, Mas, ucap Kirana dingin. Ia mengangkat sertifikat itu tinggi-tinggi agar Guntur bisa melihat nama yang tertera di sana. Ini bukan rumahmu. Sertifikat ini atas nama Kirana Puspita. Ini warisan orang tuaku. Kamu tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk membeli ubin di rumah ini. Mata Guntur hampir keluar melihat sertifikat asli itu. Bah,
Bagaimana kamu bisa buka brankasnya? Kodenya. Kodenya tanggal kematian ibuku, potong Kirana. Tanggal yang kamu lupakan, tapi tidak akan pernah aku lupakan. Kirana melangkah mendekati Guntur. Tatapannya menusuk tajam langsung ke manik mata suaminya yang ketakutan. Selama ini aku diam karena aku menghormatimu sebagai suami. Tapi detik ini, rasa hormat itu sudah mati, sama seperti kariermu, dan sama seperti pernikahan kita. Kirana menoleh ke arah pintu utama yang terbuka lebar. Di luar sana, beberapa tetangga sudah mulai berkumpul karena mendengar teriakan Guntur. Satpam komplek juga terlihat berjalan mendekat. Keluar, Guntur. Perintah Kirana mutlak. Bawa adikmu dan pergilah dari rumahku. Sekarang. Guntur terhuyung ke belakang, menabrak sofa. Ia melihat sekeliling. Bu Widya menatapnya dengan jijik. Melati merekam semuanya dengan ponsel untuk bukti tambahan. Dan Kirana berdiri tegak seperti tembok baja yang tak bisa ditembus. Ia tidak punya apa-apa lagi. Kebohongannya telah menjadi penjara yang mengurungnya sendiri. Suasana di dalam ruang tamu yang semula dingin oleh pendingin ruangan kini terasa mendidih oleh amarah yang meledak. Guntur tidak bisa menerima kekalahannya begitu saja. Ego laki-lakinya yang selama ini ia pupuk dengan kebohongan terasa tercabik-cabik. Ia menatap Kirana, istri yang dulu penurut itu, kini berdiri menjulang bak raksasa yang tak tersentuh. Kau pikir kau bisa mengusirku begitu saja? Hah! Guntur berteriak. Suaranya pecah saking tingginya. Aku suamimu. Aku kepala keluarga. Semua yang ada di rumah ini adalah hakku juga. Guntur menerjang maju. Tangannya terulur hendak merampas sertifikat rumah yang dipegang Kirana. Matanya gelap. Tak peduli lagi ada tamu atau tidak. Ia hanya ingin menghancurkan bukti kekalahannya itu. Namun, sebelum tangan Guntur menyentuh sehelai pun rambut Kirana, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangannya. Sopir Bu Widya, yang ternyata juga merangkap sebagai pengawal pribadi, masuk dengan gerakan kilat dan memelintir tangan Guntur ke belakang punggung. Aarg! Lepas! Sakit! Jerit Guntur kesakitan. Tubuhnya dipaksa membungkuk. Bu Widya berdiri perlahan, merapikan selendang batiknya dengan tenang. Bawa dia keluar. Rumah ini terlalu sempit untuk menampung egonya. Biar tetangga-tetangga tahu siapa sebenarnya manajer sukses ini. Dengan paksaan, Guntur diseret keluar dari ruang tamu menuju teras depan. Ia meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap. Kakinya menendang-nendang pot bunga hingga pecah berantakan. Keributan itu tentu saja memancing perhatian. Di luar pagar, para tetangga yang memang sudah curiga dengan banyaknya mobil mewah parkir, mulai berkumpul dan berbisik-bisik. Ibu-ibu kompleks yang biasanya hanya mendengar bualan Guntur tentang proyek miliaran kini menonton dengan mata terbelalak. Mereka melihat Guntur, sang orang kaya baru, diseret keluar dengan tangan terpuntir, wajah merah padam, dan penampilan berantakan. Lepaskan aku. Kalian semua gila. Kirana, bilang sama preman-preman ini untuk lepaskan aku. Teriak Guntur histeris di halaman depan. Kirana melangkah keluar, diikuti oleh Bu Widya dan Melati. Cahaya matahari siang yang terik menyoroti wajah Kirana yang tanpa ekspresi. Ia berdiri di anak tangga teras, menatap Guntur yang kini berlutut ditahan oleh pengawal. Lihat itu. Pak Guntur kenapa? Bisik seorang tetangga cukup keras. Itu Bu Kirana kok diam aja? Wah, ada prahara nih. Menyadari ada penonton, Guntur mencoba memutarbalikan fakta untuk terakhir kalinya. Ia menoleh ke arah pagar, berteriak pada tetangga. Tolong! Tolong saya! Istri saya selingkuh. Dia bawa laki-laki lain dan mau menguasai harta saya. Dia mau usir saya dari rumah saya sendiri. Bu Tejo! Pak RT! Tolong saya! Para tetangga mulai kasak-kusuk, ragu. Bagaimanapun, Guntur selama ini pandai membangun citra sebagai suami yang dizalimi istri boros. Namun, Kirana tidak membiarkan kebohongan itu hidup sedetik pun lagi. Ia maju ke depan. Suaranya lantang membelah keraguan. Harta kamu, Mas? Tanya Kirana keras, memastikan semua orang mendengar. Harta yang mana?
Mobil yang kamu rental? Atau uang belanja yang kamu curi dari tabungan warisan orang tuaku? Kirana mengangkat map hitam yang ia bawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini suami saya bilang saya boros, kan? Dia bilang saya yang habiskan gajinya? Asal kalian tahu, Guntur sudah di PHK 3 bulan lalu karena maling di kantornya. Selama ini dia hidup dari uang saya, makan dari uang saya, dan bergaya pakai uang saya. Hembusan napas kaget terdengar serentak dari kerumunan tetangga. Hah? Di PHK? Jadi selama ini dia nganggur? Bu Widya maju mendampingi Kirana. Wibawanya sebagai pengusaha besar membuat orang-orang terdiam segan. Saya Widya, pemilik saham Mahkota Group. Saya yang memecat orang ini karena dia menggelapkan uang perusahaan. Dan hari ini, dia mencoba menipu saya lagi dengan proposal bisnis bodong. Pengakuan itu adalah paku terakhir di peti mati reputasi Guntur. Tetangga yang tadinya ragu kini menatap Guntur dengan pandangan jijik. Topengnya hancur lebur. Tidak ada lagi Guntur si manajer sukses. Yang ada hanya Guntur si penipu dan benalu. Tiba-tiba, suara sirine mobil polisi meraung mendekat, memecah ketegangan. Sebuah mobil patroli berhenti tepat di depan gerbang. 2 orang petugas berseragam turun dan masuk ke halaman dengan sigap. Wajah Guntur berubah menjadi seputih kertas. Polisi. Kenapa ada polisi? Bu Widya menatapnya dingin. Kamu pikir saya datang ke sini cuma buat minum teh? Staf legal saya sudah melaporkan kasus penggelapan dan penipuan yang kamu lakukan di kantor lama. Buktinya sudah lengkap. Hari ini bukan cuma pengusiran, Guntur. Hari ini adalah penangkapan. Polisi itu mendekat, membacakan hak-hak tersangka dengan cepat, lalu mengganti pegangan pengawal dengan borgol besi yang dingin. Klik. Suara kunci borgol itu terdengar seperti vonis yang menyakitkan. Saudara Guntur Wicaksono, Anda kami tahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan penipuan, tegas polisi itu. Guntur menangis. Pertahanannya runtuh total. Ia meraung, memohon pada Kirana. Kirana, sayang, tolong aku. Jangan biarkan mereka bawa aku. Aku suamimu. Maafkan aku. Aku hilaf. Kirana menatap suaminya yang sedang diseret polisi menuju mobil patroli. Tidak ada rasa iba di hatinya. Hatinya sudah mati untuk lelaki itu sejak malam hujan 2 bulan lalu. Hilaf itu 1 kali. Mas, kalau bertahun-tahun, itu namanya watak. Ucap Kirana pelan namun tajam. Sementara itu, Desi yang sedari tadi bersembunyi di balik pintu, akhirnya keluar dengan wajah basah air mata. Ia melihat kakaknya dibawa polisi, dan ia sadar ia sendirian sekarang. Ia berlari mendekati Kirana, hendak memeluk kakinya. Mbak Kirana. Mbak, maafkan Desi. Mbak. Desi nggak tahu kalau Mas Guntur jahat. Desi cuma ikut-ikutan. Jangan usir Desi ya, Mbak. Desi nggak punya tempat tinggal lain. Ibu di kampung rumahnya sempit. Desi malu kalau pulang. Kirana mundur selangkah, menghindari sentuhan Desi. Ia menatap adik iparnya itu, gadis yang selama ini ikut menghinanya, yang memakannya apel sambil menertawakannya saat diusir. Kamu malu pulang kampung, tapi tidak malu hidup dari uang curian? Tanya Kirana sinis. Kirana memberi kode pada Melati. Melati menyerahkan sebuah kantong plastik hitam besar, trash bag, yang biasanya dipakai untuk sampah dapur. Kirana melempar kantong plastik itu ke dada Desi. Kasihin baju-bajumu ke situ. Aku kasih waktu 10 menit. Setelah itu, pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Tapi Mbak, aku mau tinggal di mana? Aku nggak punya uang. Desi merengek. Itu bukan urusanku, potong Kirana dingin. Anggap saja ini pelajaran hidup paling berharga buat kamu. Bahwa menjadi benalu itu ada masa kadaluarsanya. Sekarang, kemasi barangmu atau aku bakar semuanya di halaman. Desi menangis terseduh-seduh, tapi ia tidak punya pilihan. Di bawah tatapan sinis para tetangga yang menyorakinya, Desi berlari masuk, memasukkan baju-bajunya asal-asalan ke dalam kantong sampah, lalu keluar dengan menyeret kantong itu seperti pemulung.
Pemandangan itu sungguh kontras. Dulu mereka masuk rumah itu dengan kepala tegak dan sombong. Kini, Guntur keluar dengan mobil polisi, dan Desi keluar menyeret kantong sampah. Setelah mobil polisi dan sosok Desi menghilang di tikungan jalan, kerumunan tetangga mulai bubar, meski masih banyak yang mencuri pandang kagum sekaligus takut pada Kirana. Kirana menghela napas panjang, bahunya merosot sedikit, melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Bu Widya merangkul pundaknya. Sudah selesai, Nak. Badainya sudah lewat. Bisik Bu Widya lembut. Kirana mendongak menatap langit. Matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan kebebasannya. Rumah itu kini sunyi, tapi kesunyian itu bukan lagi kesepian. Itu adalah kedamaian. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di halaman rumah itu. Waktu bergulir membawa nasib ke arah yang seharusnya, menempatkan setiap orang pada posisi yang layak mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka tanam. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang sumpek di pinggiran Jakarta, Guntur duduk meringkuk di sudut sel yang lembab. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam ditumbuhi berewok yang tidak terurus. Matanya cekung, kehilangan sinar kehidupan. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi jam tangan emas, dan tentu saja, tidak ada lagi mimpi menjadi raja. Yang ada hanyalah lantai beton yang dingin dan makanan penjara yang hambar. Setiap malam, ia dihantui oleh penyesalan. Bukan penyesalan karena telah berbuat jahat, melainkan penyesalan karena ketahuan. Ia sering termenung memikirkan Siska, wanita simpanannya. Begitu Guntur ditangkap dan beritanya menyebar, Siska menghilang bak ditelan bumi, membawa sisa perhiasan yang pernah Guntur belikan. Tidak sekalipun wanita itu datang menjenguk. Keluarga Guntur pun hancur. Ibunya di kampung jatuh sakit-sakitan karena menanggung malu akibat gunjingan tetangga bahwa anak kebanggaannya ternyata seorang kriminal. Guntur sendirian, benar-benar sendirian dalam dinginnya jeruji besi, membayar mahal setiap rupiah uang Kirana yang pernah ia makan. Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang lain, Desi sedang mengelap meja berminyak di sebuah warung makan pinggir jalan yang ramai dan panas. Peluh membasahi dahinya. Make up tebal yang dulu menjadi identitasnya kini tak ada lagi. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. "Weh!" Meja nomor 5 cepetan diberesin. "Pelanggan sudah nunggu," teriak pemilik warung, seorang wanita gemuk yang galak. "Iya, Bu, sebentar," jawab Desi lemah. Kakinya sakit karena berdiri seharian. Desi akhirnya merasakan apa yang dulu Kirana rasakan saat melayani mereka di rumah. Ia harus bekerja kasar demi upah harian yang hanya cukup untuk bayar kos sempit dan makan seadanya. Teman-teman sosialitanya dulu sudah memblokir nomornya. Ia tidak punya modal, tidak punya keahlian, dan sekarang punya catatan buruk sebagai keluarga penipu. Setiap kali hujan turun, Desi akan menangis di kamar kosnya yang bocor. Teringat kamarnya yang nyaman di rumah Kirana yang dulu ia sia-siakan. Karma telah mengajarkannya arti kerja keras dengan cara yang paling brutal. Jauh dari penderitaan mereka, di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman, suasana hening dan sejuk menyelimuti ruangan kantor yang elegan. Kirana berdiri di depan dinding kaca yang lebar, menatap panorama kota Jakarta yang diguyur hujan deras sore itu. Di tangannya, secangkir teh chamomile hangat mengepulkan uap tipis. Penampilannya kini jauh berbeda. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana bahan yang dijahit sempurna, memancarkan aura wanita karir yang sukses dan percaya diri. Rambutnya dipotong sebahu, membuatnya terlihat lebih segar dan muda. "Bu Kirana," suara sekretarisnya terdengar dari interkom. "Rapat yayasan dengan Bu Widya akan dimulai 5 menit lagi. Dokumen laporan pembangunan panti asuhan sudah siap di meja Ibu." "Terima kasih, Rini. Saya segera ke sana," jawab Kirana sambil tersenyum. Kirana berbalik, menatap ruang kerjanya yang luas. Di meja kerjanya, terdapat papan nama, Kirana Puspita, Direktur Operasional Yayasan Mahkota Peduli. 6 bulan lalu, setelah masalah hukum Guntur selesai, Bu Widya menawarkan posisi ini. Bukan karena belas kasihan, tapi karena Bu Widya melihat potensi manajerial Kirana yang luar biasa saat mengurus aset-aset yang sempat berantakan. Terlebih lagi,
Bu Widya tahu hati Kirana. Yayasan ini bergerak di bidang bantuan bencana dan pemberdayaan wanita, bidang yang sangat dekat dengan jiwa Kirana. Kirana tidak hanya mendapatkan kembali rumahnya, tapi ia juga menemukan kembali harga dirinya. Ia menjual mobil-mobilan guntur dan barang-barang mewah tak berguna itu, lalu menggunakan uangnya untuk merenovasi rumah dan menyumbangkannya sebagian. Setiap kali hujan deras turun seperti hari ini, Kirana tidak lagi merasa cemas atau sedih. Hujan justru menjadi pengingat manis baginya. Pengingat bahwa di balik awan gelap yang menggantung, selalu ada berkah yang tersembunyi bagi mereka yang sabar dan tulus. Pintu ruangannya terbuka. Bu Widya masuk dengan senyum keibuan yang hangat. "Melamun lagi, nak?" tanya Bu Widya lembut. Kirana menggeleng pelan, meletakkan cangkir tehnya. "Hanya menikmati hujan, Bu. Dulu saya benci hujan karena suami saya selalu marah-marah kalau banjir. Tapi sekarang, saya sadar hujanlah yang membawa ibu dan melati ke pintu rumah saya." Bu Widya berjalan mendekat, menepuk bahu Kirana. "Dan hatimulah yang membukakan pintu itu, Kirana. Kalau malam itu kamu membiarkan kami kedinginan di luar seperti yang suamimu inginkan, mungkin hari ini kita tidak akan berdiri di sini." Kirana tersenyum. Matanya berkaca-kaca karena haru. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya, Bu." "Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, sayang. Saya hanya memberikan alatnya." Mereka berdua menatap keluar jendela lagi. Di bawah sana, Jakarta macet dan basah. Tapi di sini, di ketinggian ini, semuanya tampak damai. Kirana telah melewati badainya. Ia bukan lagi korban. Ia bukan lagi istri yang teraniaya. Ia adalah Kirana Puspita, wanita yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, yang menyambut hujan dengan tangan terbuka karena ia tahu, setelah hujan, pelangi pasti akan datang. Dan bagi Guntur serta Desi, mereka kini sedang basah kuyup dalam badai yang mereka ciptakan sendiri, tanpa ada payung, tanpa ada tempat berteduh, dan tanpa ada jalan pulang. Tam, pulang, tam, pulang, tam, pulang, tam, pulang, tam.